Dengan cara ini kita bisa mengganti batang bawah tanpa merusak sambungan pada kopi kita. Batang bawahnya telah berganti dengan Liberica, sedangkan atasnya masih tetap saja sambungan kopi Arsat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pemirsa sekalian. Baiklah, langsung saja bagaimana caranya mengganti batang bawah tanpa merusak sambungan. Jadi batang bawah ini kita ganti dengan batang yang baru. Kenapa harus kita ganti? Nanti akan saya jelaskan. Nah, saya perlihatkan dulu bagaimana cara menggantinya. Tidak merusak sambungan atau tidak merusak setekan yang telah kita lakukan. Ini ada kopi Arsat. Saya lakukan penggantian batang. Nah, ini sudah saya lakukan penggantian batang, akan tetapi belum saya lepas. Nah, caranya kita ambilkan, nah, sambungan yang aslinya itu ini. Jadi batang yang baru ini yang sebelah kiri. Nah, ini sudah saya tanam di sini. Sudah saya tanam. Ini akar-akarnya saja belum belum rapi, belum ketimbun semua. Nah, ini caranya mirip dengan kita melakukan batang gandeng seperti pada video yang satu ini. Kita berikan torehan atau kita berikan goresan, yang kanan juga kita berikan goresan. Nanti untuk lengkapnya akan saya buatkan tutorialnya, karena ini sebagai penjelasan saja. Nah, setelah kita lakukan goresan di sebelah yang kanan atau di sebelah yang kiri ini juga kita lakukan goresan. Intinya kita kelupaskan kulit yang kiri dengan kulit yang kanan. Ini batang yang baru, ini batang yang lama. Nah, jadi kita kelupaskan kedua batang ini. Nah, baru kita satukan dengan isolasi seperti ini. Nah, ini saya lakukan seperti ini. Nah, jadi dia setelah ini menyatu nanti, baru bisa kita melakukan pemotongan dari sebatas ini. Nah, ini kita potong atau kita musnahkan saja batang aslinya ini. Nah, batang aslinya ini kita musnahkan saja. Dengan cara ini kita bisa mengganti batang bawah tanpa merusak sambungan pada kopi kita. Batang bawahnya telah berganti dengan Liberica, sedangkan atasnya masih tetap saja sambungan kopi Arsat. Mungkin teman-teman pemirsa sekalian bertanya, kenapa harus kita ganti batang bawahnya? Merepotkan saja. Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Nah, ini karena saya terkadang mempunyai problem seperti ini. Nah, batang utamanya ini sangat bandel sekali. Baru beberapa hari melakukan pembuangan tunas air ini sudah keluar lagi banyak sekali semeraut seperti ini. Ini banyak sekali tunasnya. Jadi kita harus benar-benar rutin membuang tunas air seperti ini. Nah, walaupun kita sangat rajin, beberapa minggu kemudian apalagi musim hujan, ini keluar lagi tunas-tunas yang baru. Jadi kita kewalahan membuang tunas air ini. Nah, jadi solusinya seperti itu. Kita carikan saja batang yang baru yang tidak banyak mengeluarkan tunas air. Kita kan di kebun kita mengetahui sifat-sifat kopi kita itu sendiri. Nah, untuk saya ini saya ambilkan batang kopi yang tidak banyak mengeluarkan tunas air, jadi tidak kerepotan ini kita melakukan pembuangan tunas airnya setiap minggu. Nah, jadi itu tujuannya, karena kita ingin mengganti batang utamanya ini yang selalu mengeluarkan tunas air. Jadi kita kerepotan atau kewalahan membuang tunas airnya ini, sehingga kita melakukan penggantian dengan batang yang baru, yaitu batang yang tidak
banyak mengeluarkan tunas air. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya kita ini kopi robusta ini kopi robusta ini. Nah, kopi robusta ini batang utamanya apalagi seperti saya nih di sekitaran ini masih dekat dengan hutan. Nah, ini hutan kelihatan. Biasanya kopi robusta ini tidak tahan kalau kita tanam di pinggir-pinggir hutan. Atau kopi robusta ini sangat takut dengan gulma. Apabila ada gulma, terlambat saja kita membersihkan gulma, dia daun-daunnya ini sudah kelihatan agak menguning. Jadi rebutan dengan gulma. Nah, jadi batang robusta ini, yang ini misalnya, ini batangnya masih robusta. Kita ganti saja dengan Liberica seperti ini. Nah, ini saya ambilkan batang Liberica ini. Bukan kopi robusta lagi karena ini posisinya di pinggir hutan. Nah, di pinggir-pinggir hutan seperti ini. Posisinya dekat kebun doren. Jadi karena kopi robusta ini tidak tahan dengan gulma yang sangat banyak atau di pinggir hutan, saya ganti dengan kopi Liberica ini. Nah, karena Liberica ini pada umumnya di hutan saja dia mampu berbuah, apalagi di tengah kebun seperti ini. Maka itu saya lakukan penggantian batangnya. Biarkan atasnya atasnya ini robusta, bawahnya Liberica. Jadi seperti ini. Nantinya ini kalau mau kita potong setelah ini menyatu, nah Libericanya ini sudah mengeluarkan tunas. Ini nah Libericanya sudah kelihatan mengeluarkan tunas. Nah, ini kita biarkan dulu, jangan kita lepas dulu ini. Tunas-tunas ini jangan kita lepas dulu, kita biarkan dahulu ini. Kita biarkan ini menjadi besar tunasnya, ini biarkan saja nanti. Karena tujuannya untuk lebih memicu pembesaran batang ini sebelum kita melakukan pemotongan yang aslinya ini. Nah, ini kalau kita mau melakukan pemotongan setelah ini menyatu nanti. Kalaupun tidak mau kita potong, tidak ingin kita potong, kita biarkan saja, tidak apa-apa. Ini tujuannya. Sampai di sini teman-teman pemirsa sekalian mungkin sudah bisa memahami apa yang saya jelaskan. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya buatkan tutorialnya, cara menyatukannya. Ini tunggu saja tanggal mainnya. Karena saya belum mempunyai batangnya ini, maka saya belum tutorialkan. Jadi sampai di sini bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, silakan subscribe agar saya lebih bersemangat lagi untuk menghadirkan konten-konten yang bermanfaat lainnya. Dan saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.